Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua nelayan tewas terseret ombak saat menjaring ikan di Pantai Canti, Lampung Selatan. Dua bocah yang sedang mengendarai motor di Pesawaran tersambar petir. Keduanya kritis dan dievakuasi ke rumah sakit. Begini nih Desa Sambang Tulus nih kalau udah hujan, karena nggak ada jembatan. Perjuangan hebat ojek hutan yang menaklukkan jalan pegunungan Tanggamus saat mengangkut buah duku dan durian. Truk sampah ini miring dan nyaris terguling di Jalan Hanoman, Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung, Rabu siang. Sampah di bak tumpah ke jalan hingga menyebabkan kemacetan. Kecelakaan terjadi saat pengemudi sedang menaikkan bak sampah ke truknya yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kecelakaan diduga akibat beberapa komponen derek pada truk rusak. Bak sampah tidak duduk pada tempatnya di truk dan meleset ke samping. Ada dua kali ini. Tadi ada yang ketimpa atau gimana? Nggak ada sih. Memang posisi jalan. Udah dibangkel, udah mau naik, udah mau turun, nggak tahu-tahu kelempang. Oh. Iya, udah mau natepin aja gitu. Kan dibangkel tuh, ngangkat kan. Udah ngangkat, ditarik, udah pas rel itu, udah mau turun, mau natepin. Bangkelnya kelempang. Banyak truk pengangkut sampah milik Pemkot Bandar Lampung yang tidak layak beroperasi, namun karena tingginya kebutuhan, truk-truk itu tetap dipaksakan dipakai. Tidak layak lah, ada kurang lebih 27 kendaraan kita. Di samping itu kontainer-kontainer kita sudah pada rusak. Sebab inilah kita maka perbaikan. Nah, bukannya saya nggak ini, saya paham. Polisi hampir tiap hari mobil itu rusak terus, laporan rusak, kadang-kadang 1, 2, 1. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Evakuasi truk bernomor polisi BE9094AZ baru dilakukan setelah petugas kebersihan menurunkan sampah dari bak yang tersangkut di truk. Arselisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah Bandar Lampung, Rabu pagi bus KPK mendatangi kantor Pemkab Lampung Selatan. Kedatangan bus KPK disambut Bupati Nandang Ermanto. Bus tersebut menyasar kantor Pemda hingga ke sekolah-sekolah sebagai sarana petugas KPK untuk memberikan edukasi bagi pejabat generasi muda akan bahayanya kejahatan korupsi. Program edukasi anti korupsi ini diberi nama Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2022. Seperti tujuan mobil polisi yang patroli untuk mencegah kejahatan, kehadiran bus KPK ini juga diharapkan dapat mengingatkan pejabat tidak melakukan korupsi. Ini adalah untuk implementasi pendidikan anti korupsi, mendoktrinasi nilai-nilai anti korupsi. Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, dan kerja keras. Nah, itu yang kita bumikan, nah kita implementasikan, nanti seluruh segmen masyarakat kita undang. Nanti sebentar lagi akan anak-anak TK dan SD ya akan di sana. Bus KPK dijadwalkan akan mendatangi 9 daerah di Lampung yang berkenaan dengan hasil survei penilaian integritas atau SPI. Pemilihan awal lokasi singgah bus KPK lebih pada jalur lintasan yang efisien yang dapat dilintasi oleh bus. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
Siapa yang tak mengenal kelezatan buah durian dan duku? Namun, siapa sangka untuk sampai ke tangan konsumen, ada perjuangan hebat para tukang ojek gunung saat membawanya dari kebun ke pengepul. Begini nih Desa Sambang Tulus nih kalau udah hujan. Pengojek di Pegunungan Tanggamus harus melintasi jalanan ekstrim. Perjuangan semakin berat jika musim hujan. Mereka melintasi sungai deras dan jalanan berlumpur yang licin. Semoga usul khotimah Bang ya. Tak jarang motor mereka macet karena terjebak di lumpur yang dalam. Padahal roda motornya telah dipasang rantai. Angel. Muatan motor ojek itu umumnya lebih 2 kuintal. Para pengojek biasanya bekerja secara berombongan antara 5 sampai 7 orang dan akan saling membantu jika salah satunya mendapat kendala. Perjuangan mereka terbayar jika sudah sampai di pengepul dan mendapat upah 300 sampai 400 ribu rupiah dalam sehari. Di pengojek buah Pak? Sangat susah Pak. Nah ceritanya gimana ini? Susahnya bagaimana? Medannya Pak, Jalannya dari tempat kebun itu ke pengepul ini berapa jaraknya Pak? Sekitar 1 jam lah. 1 jam, ada 15 kilo Pak? Lebih lah Pak. Nah kendalanya di jalan itu susahnya seperti apa? Dan untuk mengatasi itu gimana Pak? Jalannya itu ngerel Pak. Dia becek, berlumpur. Harus pakai rantai motor juga. Dalam sekali muat itu ada berapa karung yang bisa dibawa dengan kondisi jalannya susah? Paling 6 karung, kadang 5 karung. Para pengojek meminta pemerintah membangun jalan aspal dan jembatan yang melintasi kebun di wilayah mereka, supaya mereka lebih mudah mengangkut hasil panen dari kebun-kebun di pegunungan. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Nasi tiwul mungkin tidak asing terdengar. Ya, panganan yang banyak dikonsumsi masyarakat ekonomi bawah untuk pengganti nasi beras tersebut kini naik tahta karena banyak dijual di restoran. Pelanggan nasi tiwul kini hampir merata seluruh kalangan. Salah satunya dijual di restoran Bilik Suryati yang terletak di Desa Tunggalwarga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Nasi tiwul kini banyak digemari pelanggannya. Nasi tiwul biasanya dihidangkan dengan sayur santan. Makan tiwul ini kalau di sini selain enak dia juga murah harganya. Sering memang saya makan. Enak, murah. Menurut pemilik restoran, di masa pandemi omsetnya menurun hingga 60%. Namun rumah makan tersebut masih bertahan karena menyediakan nasi tiwul yang menjadi menu khas dan sulit dicari di restoran lain. Makanan utama kita nasi tiwul Mas, yang spesial. Tapi kalau nggak doyan nasi tiwul juga ada, disiapin nasi putih. Menu unggulannya itu ikan sungai, kayak ikan gabus, ikan nila disangkan pedas. Kalau nggak doyan ikan juga ada ayam, ada udang, kayak biasa gitu. Salah satu pembuat tiwul adalah Sutiah, warga Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Saat pesanan ramai, Sutiah melibatkan tetangganya untuk membantunya membuat tiwul. Harga tiwul Rp10.000 per kilogram. Setiap hari, Sutiah bisa menjual sekitar 30 kilogram. Penjualannya di pasar lokal di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Meski telah memiliki pelanggan, namun usaha Sutiah ini kerap terkendala modal.
Dalam satu hari bisa dapat 30 kilo. Terus untuk penjualnya kemana aja, Bu? Ke pasar Tunas Jaya dan pasar-pasar Gunung Agung, dan kadang ada yang ngambil. Terus untuk usaha Ibu ini apa kendalanya, Bu? Kendalanya dananya itu kadang-kadang nggak bisa beli singkong karena kendala dananya nggak ada. Tiwul merupakan makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari singkong atau gaplek. Tiwul merupakan makanan khas Indonesia yang awalnya dibuat oleh masyarakat di Pulau Jawa. Mustaqim melaporkan dari Tulambang Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.